saya, Dwi Indah Ramadhani dengan NIM 230414500052 dan rekan saya Nadia Devita Maharani dengan NIM 2304145049. Saya Azahra Dwi Putri Widari dengan NIM 230414505050. Saya Waisinta Deskika dengan NIM 2304145055. Saya Tri Rahayu dengan NIM 230214500033. Di sini kami akan menyampaikan laporan hasil uji statistik menggunakan Smart PLS dalam kasus pengaruh lingkup pertemanan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar mahasiswa. Baiklah, berikut adalah data sampel dari 100 responden yang sudah kami dapatkan. Dapat dilihat, di sini kami menggunakan 4 variabel X dan 1 variabel Y dengan pernyataan X1 yaitu apakah Anda merasa lebih termotivasi ketika belajar bersama teman-teman? Kemudian variabel X2, apakah kondisi mental Anda mempengaruhi semangat Anda dalam beraktivitas? Kemudian X3, seberapa sering Anda merasa didukung oleh teman-teman saat menghadapi masalah pribadi atau akademik? Kemudian X4, bagaimana cara Anda menenangkan diri Anda saat mental Anda sedang down? Kemudian variabel Y-nya, bagaimana pengaruh lingkup pertemanan Anda terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar? Oke, next, di sini kita akan mengolah data ini dengan menggunakan software bantuan yaitu Smart PLS. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Langsung saja kita klik New Project. Kemudian di sini kita beri nama regresi linier berganda. Nah, kemudian di sini kita import data filenya. Setelah kita mengimport data file tadi, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian langsung saja kita tentukan variabel independen dan dependennya. Kemudian langsung saja di sini kita blok dari X1 sampai X4. Kemudian kita dapat sendiri. Begitu juga untuk variabel Y-nya. Kemudian di sini kita ganti variabel 1. Kemudian di sini kita ganti nama variabel 1-nya dengan independen. Dan variabel 2 ini sebagai dependen. Oke, seperti ini. Kemudian kita hubungkan antara independen dengan dependennya. Oke, di sini variabel independen dan variabel dependen sudah terhubung. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis outer model. Caranya, kita klik calculate dan pilih PLS algorithm. Kita klik start calculation. Lalu kita pilih auto loading untuk menguji validitas convergent loading factor. Di sini, nilai loading faktor variabel tidak semua berwarna hijau dan nilainya ada yang lebih dari 0,70, yaitu pada variabel X1 yang bernilai 0,774 dan X2 0,807 dan Y 1,000. Dan ada yang nilainya kurang dari 0,70 pada variabel X3 yaitu 0,492 dan X4 0,377. Artinya, tidak semua item di variabel independen dan variabel dependen sudah valid berdasarkan loading factor. Yang kedua, kita pilih construct reliability and validity. Di sini kita akan menguji validitas convergent nilai AV. Bisa kita lihat nilai AV tiap variabel tidak semua berwarna hijau dan nilai dependen lebih dari 0,50, yaitu 1,000, sedangkan independen kurang dari 0,50, yaitu 0,409. Artinya, validitas convergent berdasarkan nilai AV belum terpenuhi. Yang ketiga, di sini kita akan menguji reliabilitas converge alpha dan composite reliability. Untuk converge alpha memiliki nilai yang berbeda antara dependen yang bernilai lebih dari 0,70 yang bernilai 1,000
Selanjutnya yang keempat yaitu validitas diskriminan berdasarkan HTMP. Kita klik diskriminan validity, lalu klik HTMP. Di sini nilainya adalah 0,492 dan lebih kecil dari 0,90, artinya asumsi validitas diskriminan sudah terpenuhi atau sudah lolos. Masuk ke dalam inner model, yang pertama yaitu R-square. Di sini kita klik R-square. Nilai R-square adalah 0,212 yang artinya sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel independen sebesar 21,2%, maka nilai R-square tersebut masuk ke dalam model lemah. Yang kedua yaitu ganas of fit. Kita klik model fit, lalu muncul SRMR berdasarkan estimate modelnya yaitu lebih besar dari 0,10 yang bernilai di sini bernilai 0,141 yang artinya model yang digunakan belum fit. Selanjutnya yang ketiga yaitu R-square. Di sini kita klik R-square. Nah, di sini nilai R-square adalah 0,269. Artinya kemampuan variabel independen memberikan dampak terhadap variabel dependen tergolong lemah karena nilai 0,269 lebih kecil dari 0,35 yang artinya lemah. Selanjutnya yang keempat, untuk menguji hipotesis berdasarkan precoercion atau direct effect dengan mengklik calculate. Selanjutnya kita klik bootstrapping. Selanjutnya start calculation. Nah, di sini adalah tampilan dari precoercion, di mana nilai P values adalah 0,000 dan kurang dari 0,05. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara langsung. Yang terakhir adalah graphical output dari uji sampel yang sudah kami lakukan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan untuk hipotesis utama H0-nya adalah lingkup pertemanan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar bagi mahasiswa. Sedangkan H1-nya adalah lingkup pertemanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar mahasiswa. Selanjutnya, untuk hipotesis spesifik, setiap variabel independen X1, X2, X3, dan X4 akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu Y. Yang pertama, H01, motivasi belajar bersama teman sebagai X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar dari variabel Y. Yang kedua, H02, kondisi mental terhadap semangat beraktivitas sebagai variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar dari variabel Y. H12, kondisi mental terhadap semangat beraktivitas sebagai variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar dari variabel Y. Yang ketiga, H03, frekuensi dukungan dari teman sebagai variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar dari variabel Y. H13, frekuensi dukungan dari teman sebagai variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar dari variabel Y. Selanjutnya, H24, cara menenangkan diri saat mental sedang down sebagai variabel X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar sebagai variabel Y. H14, cara menenangkan diri saat mental sedang down sebagai variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan produktivitas belajar dari variabel Y.